laporan-laporan PPATK kepada penegak hukum, ya, itu ada tindak lanjut nggak? Kami bisa minta ke PPATK nggak, Komisi 3 sebagai mitra, yang juga tentunya harus dilaporkan, agar ke depan kita bisa lebih jernih melihatnya, bukan angka 300 triliun lebih aja, tapi kita akan lihat materi substansinya daripada 300 itu. Itu ada Pak Ketua. Benar apa tidak? Tanya dulu benar. Ya, maka betul tidak itu motivasi politik. Allah sama sekali Orang tidak ada. nggak usah sumpah sebut-sebut Tuhan di sini. Tidak ada sama sekali. Lalu maksudnya apa? Saya menjalankan fungsi saya sebagai sekretaris Komite Nasional. Oh, saudara tidak ikut membuka itu ke publik? Saya enggak. Oh, hanya kepala komite? Hanya Pak Menko Polhukam. Bapak Oh, bisa dan konfirmasi. Anda tahu dan pastikan bahwa itu tidak sesuai dengan aturan. Tahu? Saya Ya tahu toh. ya. Oh, tahu. Ya itu Pak Ketua. Tadi saya minta saudara kepala komite Menko Polhukam dihadirkan di tempat ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sekian dan terima kasih. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, Ivan Yustiavandana, dipanggil oleh Komisi 3 DPR untuk menghadiri rapat dengar pendapat terkait heboh transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan, Kemenkeu. Dalam rapat tersebut, Ivan diberi kesempatan untuk memaparkan hal-hal yang ingin dia sampaikan di hadapan para anggota dan pimpinan Komisi 3 DPR. Ivan mengawali pemaparannya pada pukul 15.28 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat membacakan poin-poin paparannya dengan terburu-buru. 8 menit kemudian, Ivan menyatakan dirinya telah selesai memberi pemaparan kepada Komisi 3 DPR. Melihat cepatnya paparan yang disampaikan oleh Ivan, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni selaku pimpinan rapat terkejut. Sebab, pemaparan yang PPATK berikan kepada mereka terkait transaksi yang membuat Indonesia heboh itu tidak sampai 10 menit. Dia menyebutkan, PPATK telah menerima 268 juta laporan dari pihak pelapor. Dengan rincian 227,9 juta laporan transaksi transfer dana dari dan keluar negeri, 39,2 juta laporan transaksi keuangan tunai, 742.000 laporan transaksi keuangan mencurigakan, 445.000 laporan transaksi penyedia barang dan jasa, dan 4.599 laporan penundaan transaksi, ujar Ivan, Selasa, tanggal 21 Maret tahun 2023. Kami juga telah menerima 1.250 pengaduan masyarakat yang efektif sebagai data tambahan dan pemicu dalam proses analisis dan pemeriksaan pencucian uang, sambungnya. Tidak lama kemudian, pemaparan yang Ivan berikan berakhir. Sahroni pun terkejut. Pasalnya, dampak akibat transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di Kemenkeu saja membuat Indonesia hampir hancur. Sementara, Ivan tidak butuh waktu sampai 10 menit untuk merespons kejadian tersebut. Wah, ini mantap juga nih, enggak sampai 10 menit susah selesai. Tapi, karena 349 triliun rupiah Republik ini hampir pecah, kata Sahroni. Namun, Sahroni menyebut hal tersebut tidak masalah. Dirinya melihat apa yang PPATK lakukan ini merupakan tanda keterbukaan sistem meski terkait aspek masalah keuangan. Memang harus dibiasain terbuka, Pak. Keterbukaan informasi, ucapnya. Hanya saja, Sahroni berharap kisru soal transaksi 349 triliun rupiah ini bisa diselesaikan. Apabila dugaan kejahatan di Kemenkeu itu tidak benar, Sahroni meminta kepada PPATK untuk menyampaikan fakta itu kepada publik. Kalau memang yang disampaikan PPATK ke Pak Menko Mahfud terkait dengan nilai asumsi transaksi sampai 349 triliun rupiah itu akhirnya tidak terbukti TPPU, mestinya juga disampaikan ke publik dengan seterang benderang. Supaya Republik ini tidak gaduh dengan apa yang menjadi informasi belum tentu benar, jelas Sahroni. Ivan menegaskan transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah yang sedang ramai saat ini merupakan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Ivan menyebut, apabila angka itu bukan merupakan TPPU, pasti dia tidak akan melaporkannya. PPATK yang diekspos itu TPPU atau bukan? Yang 300 rupiah, triliun, itu TPPU.
Tanya Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond. TPPU, pencucian uang. Itu hasil analisis dan hasil pemeriksaan, tentunya TPPU. Jika tidak ada TPPU, tidak akan kami sampaikan, jawab Ivan secara tegas. Mendengar jawaban Ivan, Desmond menanyakan apakah itu artinya transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di Kemenkeu merupakan kejahatan yang dilakukan kementerian tersebut atau bukan. Ivan mengatakan itu bukan berarti Kemenkeu melakukan kejahatan sebesar 300 triliun rupiah. Jadi ada kejahatan di Departemen Keuangan, gitu, tanya Desmond. Bukan. Dalam posisi Departemen Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal sesuai dengan pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 per 2010 disebutkan di situ penyidik tindak pidana asal adalah penyidik TPPU, dan di penjelasannya dikatakan bahwa Bea Cukai dan Direktorat Jenderal adalah penyidik tindak pidana asal, ucap Ivan. Ivan memaparkan bahwa nilai 349 triliun rupiah yang merupakan transaksi janggal tidak semuanya terjadi di Kemenkeu. Akan tetapi, ada kasus lain yang berkaitan dengan ekspor-impor hingga perpajakan yang dilaporkan ke Kemenkeu. Sebab, Kemenkeu memang juga memiliki tugas sebagai penyidik asal untuk menangani tindak pidana. Jadi 349 triliun 874 miliar 187 juta 502.987 rupiah ini tidak semuanya bicara tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Kemenkeu. Bukan di Kemenkeu. Tapi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal, papar Ivan. Itu kebanyakan terjadi dengan kasus impor, ekspor, kasus perpajakan. Dalam satu kasus saja, kalau kita bicara ekspor-impor itu bisa ada lebih dari 100 triliun rupiah, lebih dari 40 triliun rupiah. Itu bisa melibatkan, sambungnya. Maka dari itu, Ivan menekankan tindak pidana pencucian uang lebih dari 300 triliun rupiah itu tidak bisa diartikan terjadi di Kemenkeu. Ivan mengaku ada kesalahan kalimat yang disampaikan kepada masyarakat terkait transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah ini. Jadi sama sekali tidak bisa diterjemahkan kejadian tindak pidana itu di Kemenkeu. Jadi kalimat di Kemenkeu itu kalimat yang salah. Itu yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kemenkeu. Sama kalau kita menyampaikan ke kepolisian, beber Ivan. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman curiga ada motif politik di balik Mahfud yang mengungkap laporan PPATK terkait transaksi janggal 349 triliun rupiah di lingkungan Kemenkeu. Beni pun mencecar Ivan. Beni bertanya kepada Ivan soal adanya permintaan Mahfud terkait laporan transaksi mencurigakan tersebut. Melihat posisi Mahfud sebagai Ketua Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang, TPPU, Ivan selaku sekretaris pun memberikan laporannya. Kami sampaikan list agregatnya dan sampaikan ke beliau sebagai Sekretaris Komite Nasional, kata Ivan. Lalu beliau umumkan ke publik, Anda tahu, tanya Beni. Saya dengar di media, saya tahu, jawab Ivan. Lalu, Beni mempertanyakan soal boleh tidaknya Mahfud membuka laporan PPATK tersebut ke publik. Menurut Ivan, Mahfud boleh menyampaikan data 349 triliun rupiah itu ke publik. Beni lantas mencecar Ivan perihal dasar pasal apa yang membolehkan laporan analisis PPATK itu dibuka ke publik. Dia bahkan mencurigai adanya kepentingan politik di balik pengungkapan tersebut. Kalau Anda katakan itu boleh, tunjukkan ke saya pasal berapa dalam UU. Sebab kalau tidak, Saudara Menko Polhukam dan Anda juga sebetulnya punya niat politik yang tidak sehat, mau memojokkan Kemenkeu atau sejumlah tokoh di Kemenkeu. Itu yang Saudara lakukan. Coba tunjukkan ke saya, cecar Beni. Yang jadi referensi kami adalah Perpres 6 per 2012, kata Ivan. Pasal, tanya Beni, ini turunan dari pasal 92 ayat 2, ucap Ivan. Pada akhirnya, Ivan menepis kalau ada motif politik di balik pengungkapan transaksi janggal di Kemenkeu ini. Ya. Kau tahu. Ya itu Pak Ketua. Tadi saya minta Saudara Kepala Komite Menko Polhukam dihadirkan di tempat ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sekian dan terima kasih.